Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri perkembangan remaja dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis. Mari kita lihat bersama-sama. Perkembangan merupakan rangkaian perubahan baik secara fisik dan mental. Secara fisik ditandai dengan perubahan fisik dari luar seorang remaja, sementara mental berkaitan dengan perasaan, minat, perhatian, dan perkembangan nilai-nilai. Ciri perkembangan remaja. Menurut Hurlock, masa remaja diberi beberapa ciri. Yang pertama, sebagai periode yang penting. Mengapa dikatakan periode yang penting? Karena pada periode ini semua perkembangan menimbulkan perlunya suatu penyesuaian, baik mental maupun sikap, serta nilai-nilai minat yang baru. Yang kedua, sebagai sebuah periode peralihan. Pada masa ini atau pada periode ini, seorang remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Remaja banyak diberikan waktu untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, sifat yang sesuai bagi dirinya. Yang ketiga, sebagai periode perubahan. Selama periode ini, tingkat perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Yang keempat, sebagai periode usia bermasalah. Masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sangat sulit. Ketika mereka memiliki ketidakmampuan untuk mengatasi masalah menurut caranya sendiri, mereka akan mulai sadar bahwa penyelesaian suatu masalah tidak akan sesuai dengan harapan atau apa yang diinginkan. Yang kelima, sebagai periode mencari identitas. Masa remaja adalah masa di mana seorang remaja akan menentukan identitas dirinya. Apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Masa remaja juga adalah masa di mana ia akan kembali kepada dirinya sendiri. Di sini dirinya akan menjadi suatu pusat atau egosentris. Yang keenam, sebagai periode menimbulkan ketakutan. Banyak orang, terutama orang tua, memiliki ketakutan tersendiri ketika anaknya memasuki masa remaja. Ia akan memberikan perhatian yang sangat khusus, yang sangat ekstra bagi anaknya, sehingga anak atau remaja tersebut tidak masuk ke dalam hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, sebagai periode ambang dewasa. Masa remaja adalah masa di mana seseorang akan memasuki usia dewasa. Jadi pada masa ini, ia akan mulai belajar bagaimana cara hidup, cara bersikap, dan nilai-nilai yang perlu dilakukan oleh seseorang yang dewasa. Ciri perkembangan remaja dari sudut pandang fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik seorang remaja sangat cepat. Kita akan lihat bersama-sama perubahan fisik eksternal. Baik pria maupun wanita akan mengalami perubahan fisik ketika memasuki masa remaja. Pria akan mulai muncul jerawat, suara membesar, dada membidang, perkembangan kumis, bulu ketiak, bulu dada, bulu kaki, dan juga perkembangan sistem reproduksi. Begitu juga dengan wanita, akan mengalami perkembangan secara fisik seperti yang juga dialami oleh pria. Yang kedua, perubahan internal. Sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh akan mengalami perubahan. Yang kedua, ciri perkembangan remaja dari sudut pandang emosi. Menurut Ali dan Ansor, bentuk-bentuk emosi pada masa perkembangan remaja ada beberapa hal. Misalnya, cinta kasih sayang, gembira dan bahagia, kemarahan dan permusuhan, frustrasi dan duka cita. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Yang pertama, perubahan pola interaksi dengan orang tua.
Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, perubahan dari pandangan luar. Perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jika seorang remaja berada dalam lingkungan sosial yang sangat mendukung, ia akan menjadi seorang yang baik. Namun jika ia berada pada lingkungan sosial yang tidak mendukung, ia akan menjadi seorang yang tidak seperti diharapkan oleh kebanyakan orang. Kita lihat pertama. Yang pertama, di lingkungan kurang kondusif, anak akan menjadi agresif atau regresif. Agresif misalnya melawan, keras kepala, suka berkelahi, suka mengganggu, dan lain sebagainya. Regresif, anak akan menjadi melamun, pendiam. Pelariannya akan kepada minuman keras dan obat-obatan terlarang. Namun jika anak berada dalam lingkungan kondusif, anak akan menjadi aduksi atau dia akan mengendalikan emosinya. Aduksi misalnya cinta kasih, kasih sayang, simpati, respek, dan lain sebagainya. Mengendalikan emosi, misalnya tidak mudah tersinggung, tidak agresif, dan ia akan menjadi seorang yang optimistik. Yang ketiga, ciri perkembangan remaja dari sudut pandang kognitif. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal. Artinya, pada masa ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, sistematis, dan logis dalam memecahkan sesuatu masalah. Perkembangan pengambilan keputusan merupakan suatu perbuatan berpikir yang hasilnya diungkapkan dalam bentuk suatu keputusan. Jadi keputusan seorang remaja harus benar-benar sistematis dan logis. Perkembangan orientasi masa depan. Sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, remaja memiliki tugas persiapan tuntutan peran yang sangat besar sebagai orang dewasa. Baik sikap, mental, nilai-nilai harus sesuai seperti seorang dewasa. Perkembangan kognisi sosial, kemampuan secara kritis terhadap isu-isu sosial. Artinya, seorang remaja dituntut untuk berpikir secara kritis terhadap isu-isu sosial, sehingga ia tidak mudah ditipu atau diperdayai oleh hal-hal yang bersifat hoax. Perkembangan penalaran moral sebagai pedoman menemukan identitas diri. Misalnya, hubungan dengan personal serta menghindari konflik akibat masa transisi. Perkembangan pemahaman agama. Agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama menjadi tuntutan atau tuntunan bagi seorang remaja sehingga ia bisa membedakan apakah yang diperbuatnya itu merupakan hal yang baik atau hal yang kurang berkenan. Yang keempat, ciri perkembangan remaja dari sudut pandang psikologis. Pada tahap ini, remaja mulai memperlihatkan kemandirian pada orang tua. Ia perlahan mulai tidak terikat atau tidak berada dalam bayang-bayang orang tuanya. Misalnya, remaja sudah mulai makan sendiri, ia sudah mulai belajar untuk berpikir sendiri. Yang kedua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Pada masa remaja, waktu bersama orang tua perlahan mulai berkurang. Remaja akan cenderung berkumpul, bermain bersama teman-teman sebayanya. Yang ketiga, mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mulai menunjukkan rasa ketertarikannya kepada lawan jenis. Yang keempat, mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Remaja adalah orang yang paling atau sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang terdekatnya. Jadi sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Sekian.